Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati Islam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Teman kita yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, kalian pasti bisa sampai finish. Amin. Teman kita yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan. Teman kita yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur. Angkat gelas kalian. Kita yampuy. Masya Allah ya guys ya, hari ini kayak saya mau bahas tentang money laundry lagi. Kayak sama itu nggak bosan-bosan ya guys ya, mengingatkan teman-teman kita. Kasusnya itu baru kemarin. Sebenarnya ini gerombolan teman-teman yang menjual kartu ATM-nya dari tahun yang lalu. Dari tahun yang lalu ini sebenarnya ATM-nya sudah dijual guys, dan sudah dikembalikan oleh sindikat ini. Tapi nggak tahu nih pekerja migran kalau misalkan ATM-nya itu diisi uang yang nggak tahu dari mana uangnya. Nah ini yang dinamakan money laundry ya guys ya. Money laundry itu apa sih kayak Tisam? Kayak Sam itu udah banyak ngejelasin tentang money laundry guys. Kalian itu nggak paham-paham. Ada yang ngomong kayak Sam, money laundry itu duitnya dicuci apa? Ya bukan ya. Money laundry itu guys, dimana rekening tabungan kalian. Ini simpelnya ya biar kalian paham. Tabungan kalian itu diisi uang banyak banget. Nah nggak tahu tuh duitnya siapa, ya kan? Nah, duit yang diisi ke rekening kalian ini disebutnya money laundry ya guys ya. Bisa dari penipuan, bisa dari pembelian barang ilegal, bisa dari penjualan ilegal itu guys. Nah, kita sebagai pemilik rekening, kalau kita bukan bagian dari sindikatnya, ya kita pasti akan nggak tahu tuh duit dari mana. Nah, iya, karena ATM kita ini dijual, diberikan dengan sadar ke orang lain, yang kita ini sebagai pekerja migran ini dibohongin kalau ATM kamu itu saya pakai aja buat jual beli online. Karena yang meminta ATM kita adalah bangsa kita sendiri, yaitu biasanya anak-anak Indo ya guys ya, yang statusnya overstay, yang berani melakukan pekerjaan ilegal hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kepolosan kita, kesusahan kita. Loh kak, kok kesusahan? Ya iyalah guys, iya kan, kalian diiming-imingi, ayolah Cece bikin ATM di Hang Seng Bank atau HSBC, nanti saya kasih modal untuk bikin rekeningnya. Saya beli deh satu kartunya 2.500. Nah 2 kartu berarti 5.000 apa nggak 10 juta. Kita cuma datang ke bank, kita serahin KTP kita tanda tangan, kita dapat kartunya, kita kasihin ke dia, kita dapat duit 5.000. Iya kan, sekarang kayak saya ngajarin kamu untuk pintar. Kalau kalian baru menjual ATM, biar kalian bebas ditangkap polisi. Jangan seperti kisahnya pekerja migran yang mau kayak Tisam ceritain ini. Dia dicekal di imigrasi Hong Kong, padahal rekodnya ini finish kontrak. Dia pulang mau menikah guys, tapi dalih-dalih mau penerbangan, dia di stop sama imigrasi. Maaf Cece, kamu terlibat criminal case. Wow, criminal case di negeri orang guys. Apa nggak serem itu? Gimana sih ceritanya? Yuk kita simak. Kalian harus belajar dari kisah ini. Oke, kisah ini berawal dari Mbak Dini. Mbak Dini ini punya teman namanya Mbak Sri. Kayak Tisam bosen banget namanya Mbak Dini sama Mbak Sri. Kayak Tisam itu bingung mau ngasih nama guys. Akhirnya Mbak Dini ini kerja di majikan ya guys ya. Dia punya teman namanya Mbak Sri. Sebenarnya Mbak Dini ini pernah cerita sama kayak Tisam tahun lalu temannya juga ketangkap sama money laundry. Cuma Mbak Sri ini nggak ditangkap-tangkap guys. Dipikirnya Mbak Sri ini kena ATM-nya itu dipegang kembali sama Mbak Sri gitu guys. Jadi pinjam sementara terus dikembalikan lagi. Ternyata sudah dimanfaatkan mengaliri uang money laundry itu. Akhirnya guys, Mbak Dini cerita, kayak Sam, saya takut kenapa Mbak Sri yang ditangkap, kalau Mbak Dini yang takut? Saya juga menjual ATM itu, aduh. Tapi saya belum ketangkep kayak Sam. Saya mau ceritain Mbak Sri dulu ini. Ya wes, cerita gimana? Jadi Mbak Dini ini ditelepon tuh, teleponnya bunyi kring. Dini, iya kenapa Sri? Katanya kamu pulang. Iya, saya ditangkap. Kenapa ditangkap? Ini maaf aja ya guys ya kalau kayak Sam ketawa biar kalian itu nggak serem. Saya ditangkap Dini. Di mana kamu ditangkap? Di bandara. Di bagian imigrasi. Pada awalnya si Mbak Sri ini datang ke bandara. Dia ini memang finish kontrak, tidak ingin melanjutkan kerja di Hong Kong. Mbak Sri ini pengen pulang nikah ya guys ya. Ya wis lah nikah, mau cari apa sih ya guys ya di Hong Kong lama-lama, kalau sudah punya jodoh ya pulang nikah gitu. Akhirnya pamit lah tuh sama Mbak Dini untuk pulang. Maaf ya kalau saya punya salah, saya mau pulang nih, saya mau nikah. Ya hati-hati. Sesampainya bandara dengan PD-nya, Mbak Sri ini menggeret koper, check in di pesawat terbang yang sudah dibelikan majikannya. Nggak ada masalah apa-apa guys sama majikannya, beres, aman.
Agensinya juga sudah say goodbye. Akhirnya check in, masuklah tuh ke dalam ya guys ya, mau mencari gate. Nah sebelum mencari gate, ini Mbak Sri ini harus melalui imigrasi dong, ya kan, pengecekan imigrasi. Pas pengecekan ngantri by toy di situ, tibalah Mbak Sri ini bertatap muka tuh sama petugas imigrasi. Dilihat mukanya, paspornya, KTP-nya, ya kan. Akhirnya disuruh minggir tuh Mbak Sri itu. Datanglah polisi. Ini bukan imigrasi guys, mungkin imigrasinya telepon polisi kali ya. Datanglah polisi dan mengatakan bahwa Mbak Sri tidak diizinkan terbang alias dicekal. Mbak Sri udah mulai panik nih. Aduh Pak, kenapa ini? Akhirnya dilihatkan tuh komputernya, ternyata Mbak Sri ini terlibat sindikat money laundry. Ada terdapat 70.000 dolar Hongkong yang tidak tahu dari mana asal usulnya. 150 juta ya. Iya. Kalau itu tabungannya Mbak Sri ya pasti akan tahu lah rekening mutasi masuk uang keluar ya guys ya. Ini tiba-tiba 70.000 dolar Hongkong. Pas itu ya Mbak Sri nggak mau harus jujur kalau dia pernah meminjamkan rekeningnya ke temannya. Tapi rekening itu dikembalikan lagi Pak sama saya. Tapi saya nggak ngambil itu uang. Akhirnya apa guys? Akhirnya Mbak Sri tidak diizinkan terbang, harus diproses terlebih dahulu. Terus kayak gimana? Apakah dipenjara? Ya Mbak Sri nggak mau dipenjara. Akhirnya saya mau pulang dulu Pak ke agensi. Ya nggak bisa Cece, kamu harus ikut saya kecuali kamu meninggalkan uang jaminan di sini. Kamu boleh pergi sampai menunggu sidangmu. Nomor teleponmu harus tetap aktif. Akhirnya berapa Pak jaminan yang harus saya tinggalkan? 5.000 dolar Hongkong guys untuk keluar dari bandara. Bayangin aja, udah niat mau nikah ya guys ya, ada aja kesandung masalah ini. Akhirnya untung Mbak Sri ini minta dikirim dari Indonesia, ya kan, udah persiapan nikah ya guys ya. Akhirnya meninggalkan jaminan di situ 5.000 dolar Hongkong. Sekarang Mbak Sri pergi ke agensi, untungnya agensinya baik. Terus kayak gimana? Ya harus sidang dulu. Jadi Mbak Sri sekarang lagi proses persidangannya untuk ya diadili tentang money laundry, membuktikan bahwa Mbak Sri ini memang bukan bagian dari sindikatnya. Ya mungkin Mbak Sri akan mengaku kalau misalkan dia dulu pernah memberikan ATM-nya secara sadar. Ya mungkin kalau misalkan Mbak Sri sudah mengaku bersalah di hakim, ketok palu kan Mbak Sri kan memang niat mau pulang ya guys ya. Ya udah berarti deportasi. Terus kan tiket pesawatnya ya beli sendiri. Ini namanya kesialan ya guys ya. Ini adalah buah dari ketidaktahuan kita memberikan rekening. Oke guys, kita doakan ya guys ya, semoga Mbak Sri segera sidangnya cepat ya, supaya pernikahannya juga nggak diundur gara-gara masalah hukum ini ya guys ya. Ada aja ya guys ya masalah itu. Ya kita doakan ya guys ya, apapun masalahnya Mbak Sri, semoga Mbak Sri dimudahkan cepat sidangnya, ketok palu, cepat dideportasi walaupun beli tiket sendiri. Cuma masalahnya kalau misalkan kita sudah dideportasi seperti ini, ya mungkin Mbak Sri nggak bisa datang lagi ke Hong Kong ya guys ya, karena blacklist. Nah ayo kita bahas. Oke guys, kasusnya Mbak Sri ini dulu menjual di perempuan sindikat anak overstay yang punya pacar blackman. Nah katanya blackman-nya ini membuka bar di TST. Nah si pacarnya si Indonesia ini sudah tertangkap jauh-jauh hari guys, sudah tertangkap. Dan pas penangkapan itu di dalam tasnya itu banyak ATM anak Filipina dan anak Indonesia, banyak sekali. Berarti kan ini udah sindikat besar ya guys ya. Kasihan ya guys ya, anak-anak overstay kayak gini, anak-anak luaran kayak gini dimanfaatkan oleh oknum sindikat kayak gini untuk mendekati teman-teman kita sesama Indonesia untuk menjerumuskan mereka terlibat kriminal cash di Hong Kong. Nah untuk itu hati-hati teman KSM yang mendengar video ini. KSM itu sayang sama kalian. Jangan pernah mau diiming-imingi 2.000, 4.000 ataupun berapa puluh ribu pun yang kalian bisa kalikan dengan rupiah. Wow, banyak ya kalau saya cuma bikin itu. Resikonya kalian harus tanggung. Ini seperti Mbak Sri. Mungkin dulu dia cuma ditraktir makan bakso aja, ya mungkin ya guys ya. Apa mungkin pahitnya Mbak Sri ini dikasih 3.000 lah ya, misalkan 6 juta ya guys ya. Tapi apakah sesuai gitu? Apakah imbang dengan pengorbanannya hari ini yang Mbak Sri itu ditangkap sama polisi meninggalkan jaminan 5.000 sampai 10 juta ya guys ya. Dia juga harus merelakan tiket pesawat, bahkan kemungkinan pernikahannya ditunda guys. Ini kan mengecewakan banyak orang ya guys ya. Andai aja waktu bisa diputar kembali, Mbak Sri mungkin nggak akan melakukan hal sebodoh ini, iya kan? Pasti Mbak Sri akan ditanya kalau hari ini Mbak Sri kamu menyesal. Iya, saya pasti akan menyesal. Maka dari itu penyesalan Mbak Sri ini mewarning kalian yang belum terjadi, yang belum melakukan atau menjual ATM kalian untuk berpikir ulang, jangan sampai polisi
nangkap kalian di rumah majikan, visa kalian bermasalah, deportasi, dan gak ada kesempatan kalian lagi untuk balik ke Hong Kong, guys. Kalian gak bisa lagi nanti ke TST, guys. Gak bisa lagi ke Mongkok itu, ya. Gak bisa makan bakso bensu di KOSWB lagi. Apa nggak ini, apa namanya, apa nggak rindu nanti kalian sama Hong Kong, ya kan? Sebelum terjadi, baik-baiklah bekerja di Hong Kong. Wis lah, jangan lumayangan. Kalau kalian saat ini keselepak, ingat saran kayak Tisam, hadapi. Kalaupun di interminate, kita cari majikan baru, tunggu visa ke majikan baru, kerja lagi. Kalian cuma bersabar 1 bulan 2 bulan kok untuk menunggu visa baru, iya kan? Uang interminate itu untuk biaya kamu nunggu visa. Gampang, guys. Kalau hidup nggak dibikin ruwet, nggak dibikin susah, ya gampang nanti hasilnya. Kecuali kalian mikir, gimana saya cara bayar bank? Saya mau utang rentenir untuk nutup bank. Nanti kalau misalkan paspornya sudah digade, gimana caranya saya ngambil paspor? Saya utang bank kecil untuk nutup paspor. Mau sampai kapan kalian gali lubang tutup lubang? Ya kan? Ya kalian akan kecebur sendiri di lubang yang kalian buat gitu. Semakin gede, semakin gede, semakin gede. Ya ambrem kita, guys. Ini makanya teman-teman kita hancur itu. Untuk itu, ayo kita sama-sama, guys. Kita perangi money laundry. Kita harus membentuk pekerja migran untuk bebas dari money laundry. Oke? Semangat. Kayak Sam semangat banget. Iya, soalnya kayak Sam itu kasihan gitu ya, guys ya. Kalau misalkan kita udah terlilit money laundry itu. Kak, apakah dihukum? Ya jelas lah. Ini kan kriminal, guys. Dimana kalian itu diduga bagian dari sindikat itu. Di penjara, Kak? Ya iya, di penjara. Deportasi, ya jelas, ya kan? Wis lah, nggak usah neko-neko ya. Yuk, Yampuy. Nah, oke, ini solusinya buat kalian yang sudah menjual ATM kalian. Terus sekarang kalian panik. Iya kan? Apa yang harus saya lakukan? Kayak Sam, saya udah jual itu ATM. Wis, nggak usah panik. Kamu datang ke bank yang bersangkutan. Kalau kamu buka HSBC, kamu datang langsung bawa KTP-mu. Kalau misalkan ATM-nya sudah di orang lain, ngomong jujur sama banknya, Pak, ATM saya di teman saya takut disalahgunakan, tolong Pak blokir, ini KTP saya. Ya kalau kalian nggak tahu nomor rekening banknya, langsung jujur, to the point. Apalagi kalau misalkan baru hari ini kalian menjual, kalian sudah dapat uangnya, cepet-cepet datang ke bank. Bank itu akan menghargai kalian kalau jujur. Karena apa? Karena bank akan merasa, oh iya ini bukan anaknya nih yang menggunakan nih, ya kan? Jujur kayak gitu, blokir. Wis, kalian itu nggak butuh, guys, iya kan? Iya, ya wis gitu aja solusinya. Tapi Kak, kalau misalkan saya bikinnya tahun lalu, Kak, terus sekarang apa yang saya harus lakukan? Sama halnya, blokir. Ngomong sama bank, bikin laporan kalau ATM itu bukan saya yang menggunakan, Pak, tolong blokir saya takut. Oke, bank pasti akan memblokirkan untuk kamu. Mencegah keselamatan sedari awal. Oke, semangat ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.